Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu akan dinyalakan nanti. Apanya? Sadaqallahul azim wa ballaga rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Melanjut ke acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan sholawat yang akan dipimpin oleh Akhil Kru Android. Waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Oh ini grupnya ya? Siapa sing anu sholawat ya? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Habibal Qalbi Ya Khairal Baraya Ya li jita bil haqqi Rasul al-hidayah Ya Habibal Qalbi Ya Khairal Baraya Ya li jita bil haqqi Rasul al-hidayah Ya Rasul Hidayah kal bidayah ya mal
رسول الله يا حبيب الله جئت بالدين الله جئت للبرايا يا حبيب الله يا حبيب الله يا دليل النور يا رسول الله يا حبيب الله ميلادك البداية للهداية البداية يا من ميلادك البداية للهداية كالبداية للهداية للهداية كالبداية للهداية يا حبيب القلب يا خير البرايا حقي رسول الهداية يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله كيف وأنت عندي نور وقدري إن منايا أن أستقيم خطايا ربه إن منايا أن أستقيم خطايا ثم يا رب يا رب
إن منايا أن تستقيم خطايا ربه إن منايا أن تستقيم خطايا بصيرا نادى ونورا يا رب يا رب. Akhirul Karim Ustaz Lutfi Abdillah, waktu dan tempat kami persilahkan. Tiga nih, bah, tinggi bah. Apa nih? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora nang semangkane belas je. Pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ono kan rame ono. Apa Sam? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Romo Yai Solehuddin Sofwan, masa seorang Romo Yai Solehuddin Sofwan, semoga beliau diberikan kesehatan, umur panjang, dan juga ketabahan dalam mendidik kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula yang saya hormati Ketua Pondok Pesantren Darul Hikmah Ustadz Subki Masyhadi. Semoga beliau diberikan ketabahan dalam mengurus kita semua, dan juga beliau diberi keistiqomahan dalam membangunkan sholat subuh. Dan yang saya hormati jajaran-jajaran pengurus yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau semua. Ya, malam ini kan sekarang bulan apa? Bulan Hijriahnya Rajab. Apa yang kalian pikirkan tentang bulan Rajab? Kan warna-warna. Ada yang pikirannya kali ya bulan Rajab ki mau liburan mulih rabi. Nah kaya Azam pikirannya mau liburan, nyekel HP ge suwe ge. Tapi nang pikirannya Kang Samsul pokoknya puasa oleh pahala akeh ge. Orang ngerti kowe. Tapi yang saya pikirkan tentang bulan Rajab itu yang saya pikirkan tentang bulan Rajab yaitu hadiah ulang tahun. Hadiah ulang tahun untuk sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu kan ditentukan pada bulan Rajab.
sholat 5 waktu pertama ditentukan itu kan pada bulan Rajab. Jadi yang saya pikirkan itu hadiah apa yang tepat untuk sholat 5 waktu, ulang tahunnya sholat 5 waktu. Apakah sholat kita sudah baik? Apakah sholat kita sudah pas? Jadi apa yang mau kita hadiahkan gitu? Kalau sholat kita saja masih amburadul itu, masih kodo-kodo, subuh masih susah bangun. Ya cok ya cok. Iya juga ya. Dan juga sholat itu kan tiang agama. Nanti di akhirat itu sholat itu nanti yang akan ditanyakan di akhirat yang pertama kali itu sholat. Ya sholat 5 waktu, sholat wajib kita. Bagaimana sholat kita di dunia? Apakah sholat kita cangkep? Apa kodo-kodo? Kalau sholatnya baik, insya Allah nanti yang lain itu baik juga. Kalau anda percaya, tengok Kang Tami tuh. Sholatnya rajin, Masya Allah. Kang Subki juga, Kang Samsul apalagi yang bangun. Kalau sholatnya baik, insya Allah yang lain itu juga baik. Contohnya kayak kita mau berbuat-buat apa itu baik juga, sesuai dengan sholat kita. Jadi intinya untuk hadiah untuk sholat 5 waktu itu, kita itu harus menengok yang lalu-lalu itu. Sholat kita bagaimana, kita perbaiki lagi sholatnya. Pertama dari waktunya, kodok-kodoknya kita perbaiki, dan juga bacaan-bacaannya. Apakah bacaan Quran kita sudah bagus atau belum? Nek pengen apik yo ngaji subuh kayak maringan Tami ya. Ngaji ora gelem pengene apik. Yes. Iki kudu nggo ihya tok, tapi nggo kabehan. Nek pengen wacane apik, yo ngaji Quran. Mumpung akeh apa ustad sing tahfidz kan, sing hote-hote apik. Waca-wacane apik kaya Kang Tami, Kang Subki, Kang Habib. Mumpung masih banyak di pondok kita ini yang bacaan Qur'annya itu bagus-bagus. Nanti kalau yang tua-tua udah keluar, bagaimana? Kita mau belajar ke siapa kalau kita tidak mau belajar? Masa ke Pak Yai semua? Ya melah si Pak Yai lah. Pak Yai itu sudah sibuk ngurusi pondok, ngurusi luar. Masa kita masalah bacaan sholat masih minta ke Pak Yai? Ya kurang enak lah, kurang etis gitu. Etis. Jadi intinya itu ngaji, diperbaiki lagi apa yang kurang dari diri kita, apa yang kurang, apa yang masih salah. Kalau masih kodo-kodo, kita berusaha untuk bangun subuh lagi, bangun sebelum pagi bangunkan itu usahakan sudah bangun. Jangan sampai Pak Yai sudah bolak-balik sampai 2 kali masih belum bangun, malah pindah kamar, ngumpet di kamar mandi cuman duduk. Pak Yai ke masjid tidur lagi. Aduh, Masya Allah. Yang kok sinkroso ya. Intinya untuk kita semua perbaiki sholat kita, karena sholat itu sangat penting. Jangan menganggap remeh, sholat setiap hari kok. Sholat itu sangat penting.
Kalau sholat kita baik, semuanya baik, insya Allah. Nah, sholatmu apik Sam, mburi-mburine yo apik Sam. Rezekine lancar, ya tergantung sholatmu ngono lho. Kiriman seret, misu-misu tapi gak tahu sholat, kodak-kodok. Jadi intinya itu apa yang mau kita hadiahkan. Kita hadiahkan untuk sholat 5 waktu itu, ya perbaiki sholat kita, bacaan-bacaannya. Ingat ngaji subuh, tangi ya mau ngesuk ya. Terus apa lagi? Ya tentang bulan Rajab, lali ya. Jadi kenapa bulan Rajab itu dimuliakan? Pertanyaan itu kenapa bulan Rajab itu dimuliakan? Kenapa? Ya karena sudah ada nas dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya ayatnya urung apal lah. Ya insya Allah artinya yaitu Allah menciptakan 12 bulan dan 4-nya itu bulan yang mulia. Salah satunya itu bulan Rajab. Jadi bulan Rajab itu bulan yang penuh berkah. Jadi kita harus perbanyak puasa, perbanyak ibadah kita, tahajud. Ojo turu ae tir. Emang kamarku anden turu nasi kamar. Ngaji tir. Mosok aben dina Rebo esuk paye muri-muri nang kelasku. Kayak ada adikmu sing ngaji kur 1, 2. Piye? Padahal kan yang ngaji kan kalian, bukan saya. Tapi saya yang kena gitu kan. Jadi intinya kita harus bukan sabar saja, perbaiki diri lah. Ya juga kalau saya berbuat salah, berbuat apa itu diingatkan, saling mengingatkan juga. Kalau saya belum sholat, ingatkan, Gus Lutfi urung sholat aja sungkan-sungkan Yo, eling no yo nek aku enek salah apa no. Jadi intinya di bulan Rajab ini kita bagaimana kita berusaha untuk berbuat yang lebih baik untuk kedepannya dari segi sholat kita, ibadah kita, dan yang lain-lain. Dan mungkin saya mau menjelaskan tentang bulan Rajab dan Isra Mi'raj. Itu Isra Mi'raj. Tapi nggak bisa, nanti Isra Mi'raj itu mau dibahas Kang Habib. Sebenarnya saya sama Kang Habib itu mau duet, mau langsung maju bareng. Tapi Kang Habibnya nggak mau. Ya mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan atau tutur kata yang salah, maafkan saya ya. Intinya kita itu harus memperbaiki diri kita masing-masing. Cukup sekian dari saya. Bila ada kekurangan, bila hafidhahul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada beliau yang telah menyampaikan segala amanatnya. Semoga kita mendapatkan hidayahnya melalui beliau. Amin. Penceramah yang selanjutnya, Mau'idhah Hasanah yang selanjutnya, yaitu Mau'idhah yang akan disampaikan oleh Akhinal Kiram Al-Ustadz Habibullah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Waktu dan tempat, sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylam. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi layla. Laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati ayahanda kita, pengasuh pendiri Pondok Pesantren Darul Hikmah, Romo Yai Salahuddin Sofwan beserta keluarga dalam. Mugi-mugi mudah-mudahan beliau diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Serta diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati Ketua Pondok Pesantren kita, Al-Ustadz Subki Masyhadi, yang alhamdulillah pada malam hari ini beliau dapat hadir. Alhamdulillah. Ya, malam-malam sebelumnya juga beliau hadir. Cuman di situ. Mudah-mudahan juga beliau dapat memanggung ataupun menanggung amanah yang sangat berat menjadi ketua pondok. Berat. Mudah-mudahan juga diberikan oleh Allah umur yang panjang. Amin. Tapi jangan minta panjangkan palir. Jangan minta panjangkan palir. Selanjutnya yang sama-sama kita muliakan, kita hormati seluruh segenap jajaran kepengurusan Pondok Pesantren Darul Hikmah, mulai dari ketua, kepala madrasah, madrasah aliyah, madrasah sanawiyah, ataupun tak lupa juga kepada penasehat pondok kita. Mudah-mudahan beliau juga mendapatkan ilmu yang barokah lantaran beliau menanggung amanah yang sangat besar. Amin Allahumma amin. Teman-teman santri yang insya Allah pada malam hari ini sama-sama kita mendapatkan berkah akibat daripada kita telah mengaplikasikan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di majelis yang mulia. Perlu kita ketahui bersama, majelis seperti ini, kita ngaji di sini, kita sholawatan, kita mendengarkan ceramah-ceramah, walaupun itu latihan tidak apa-apa. Ini pernah dijanjikan oleh Rasulullah, pernah disabdakan Rasulullah, raudhatum min riyadil jannah, satu taman daripada taman-tamannya surga.
Alhamdulillahirabbil alamin, kita ucapkan, kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah Allah lah yang telah mengatur seluruh alam jagat raya ini, yang telah mengalgoritma seluruhnya. Paham algoritma? Yang telah mensistem seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bentuk syukur yang kita harus ungkapkan selain dengan perbuatan, yang pertama adalah dengan ucapan. Marilah sama-sama kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini sebenarnya tadi pas saya duduk kurang enak kurang sehat badan. Bagaimana tidak, kaki bebisul, badan agak sedikit meriang, hutang banyak, SPP belum bayar, ada lengkap. Tapi setelah saya maju melihat wajah-wajah teman-teman santri yang berseri-seri, alhamdulillah saya merasa di sini sepertinya saya akan tahan berdiri selama 10 menit lah. Alhamdulillah. Selawat serta salam ataupun berangkaikan salam, marilah sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar tidak ngantuk, kita salawat sebaik 2 bait lah, ya. Sallim wa sallim daiman ala hamadah. Sama-sama. Salli wa sallim daiman ala hamadah wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi وسلم دائما على حمد الله صل وسلم دائما والآل والأصحاب من قد وحد والآل والأصحاب من قد وحد Sallu ala Nabi Muhammad. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya kita hidup di dunia sebagai manusia. Manusia bukan? Manusia. Kita akan melalui proses waktu yang namanya waktu telah lalu, waktu sekarang, waktu akan datang. Waktu telah lalu yang sama-sama kita pelajari dalam ilmu nahu namanya zaman madhi. Waktu sekarang namanya zaman hal. Waktu akan datang namanya zaman istiqbal. Tetapi bagi orang-orang yang memiliki akal, bukanlah meneliti tentang bagaimana waktu itu bisa terjadi. Tentu terjadinya waktu, bagaimanapun akal kita tak akan sampai memikirkannya. Tetapi yang harus kita pikirkan adalah apa hikmah tentang waktu yang kita sudah lewati, masa telah lalu. Kemudian bagaimana cara kita mengambil pelajaran pada waktu telah lalu yang kita gunakan, kita amalkan waktu sekarang, kemudian juga menjadi terus menerus atau continue untuk masa akan datang. Begitu. Islam itu memiliki sejarah, artinya yang terjadi sudah masa silam atau masa telah lampau. Kalau kita pikir-pikir, Islam ini banyak memiliki sejarah. Ada sejarah namanya Maulid Nabi, artinya Nabi dilahirkan. Ada sejarah namanya Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada sejarah namanya Arba Mustamir, apa ya? Arba Mustamir ya. Arbokasan ataupun tolak bala, sejarah.
Ada sejarah perang, banyak perang. Banyak. Ada perang Badar, perang Khandaq, perang-perang yang lainnya. Bertepatan karena kita pada saat ini sudah memasuki yang namanya bulan Rajab. Tentunya kita memiliki sejarah yang sangat istimewa yang bahkan seluruh dunia memperingatinya. Tidak lain tidak bukan adalah peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wajib Ini wajib kita kenang. Kita sebagai umatnya wajib kita mengenang tentang Isra Mi'rajnya Nabi. Telah saya sebutkan pada awal muqaddimah tadi, bahkan kejadian Isra wal Mi'raj sampai-sampai Allah abadikan kejadian tersebut dalam surah Al-Isra atau surah Bani Israel pada ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Teman-teman santri yang berbahagia, Isra itu secara bahasa artinya berjalan. Berjalan apa Zuhri? Saro? Malam apa siang? Malam. Kemudian dipindah ke wazan af'ala yuf'ilu, maka menjadi asra yusri. Subhanalladzi asra. Bertambahnya kalimat, bertambahnya huruf ini menentukan berubah pula maknanya. Yang tadinya berjalan maka menjadi memperjalankan. Secara arti subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Memperjalankan bahasanya. Pembahasan pertama yang ingin saya sampaikan, banyak ayat Al-Quran yang turun yang menyampaikan tentang peristiwa-peristiwa sejarah. Meskipun Al-Quran itu bukan kitab sejarah, perlu kita ingat, wahai bocil-bocil, Al-Quran bukan kitab sejarah, tetapi di Al-Quran juga mencantumkan namanya sejarah. Kata subhana ini di dalam ilmu balaghah, ini mengandung makna yang namanya kalam ijaz. Paham kalam ijaz? Kalam yang ungkapannya simpel tapi maknanya padat. Itu kalam ijaz dalam ilmu balaghah yang insya Allah nanti kalau kita sama-sama kalau sudah sampai ke maknun akan belajar. Kalau boyong ya tidak. Apa namanya? Simple kata-katanya tapi besar maknanya. Kata subhana, maha suci, di sini menggambarkan bahwasanya yang berperan aktif, yang maha suci itu memang benar-benar Allah. Artinya Allah itu akan terhijab dengan sifat-sifat yang tidak tidak suci. Begitu. Karena maknanya tanzih, mensucikan. Begitu dalam kitab tafsir Sawi, syarah daripada kitab tafsir Jalalain. Tidak apa-apa. Selanjutnya subhanalladzi asra. Di sini maknanya memperjalankan. Maka tidak mustahil bagi Nabi ketika memang dari Mekah ke Palestina ke Masjidil Aqsa, kemudian naik langit pertama, langit kedua sampai ketujuh, kemudian ke Sidratul Muntaha sampai ke Arash, kemudian melakukan perjalanan ke neraka, kemudian ke surga, turun lagi, kurun waktu hanya sepertiga malam. Ini sangat mustahil bagi logika kita, tapi tidak mustahil ketika itu menggunakan sebuah iman ataupun keyakinan. Begitu. Banyak kejadian yang terjadi ketika Nabi Isra wal Mi'raj. Ketika Nabi melakukan perjalanan, Nabi melihat orang-orang yang mencakar wajahnya. Cakar. Sakitan tapi cakar lagi. Nabi nanya sama Jibril, "Bril, konco biasa aja. Bril, iku sinten iku? Tiang sing nyakar-nyakar raine dhewe iku sinten?" "Oh, niku wong sing seneng gibah, seneng ngomongi kancane dhewe utawa wong liya, seneng ngomongi pengurus-pengurus, ketua pondok diomongi, terus ketua madrasah diomongi, ketua kebersihan ora diomongi." Loh iku sih
Siapa itu mereka yang mencakar-cakar wajahnya sendiri itu? Merekalah orang-orang yang suka gibah. Sebab kita sesama muslim ini sama, namanya saudara. Artinya satu tubuh. Logikanya bisul di kaki tapi mulut yang berbunyi. Aduh, sakit juga ya rupanya. Logikanya. Begitu juga kita sesama muslim, kalau kita menggibah teman kita sendiri ataupun mengejek teman kita sendiri, sama saja kita menyakiti diri kita sendiri. Ya, gibah ada waktunya lah. Tidak. Tidak. Kemudian yang kedua, Nabi melihat lagi orang yang memikul beban yang sangat banyak. Semakin banyak, semakin dia tambah. Kurang, makin tambah. Kurang lagi, tambah lagi, makin banyak beban. Tanya lagi Nabi Muhammad kepada Jibril, siapa itu? Kok mereka itu sudah banyak tapi malah nambah lagi bebannya, memikul sesuatu kan? Merekalah, kata Jibril, merekalah orang-orang yang ketika diberi amanah kemudian meminta amanah yang baru lagi ataupun menyanggupi amanah yang baru lagi. Sudah jadi ketua kebersihan, pengen jadi ketua keamanan. Ketua keamanan pengen jadi ketua pondok. Udah jadi ketua pondok, pengen jadi penasehat. Nah, ini mereka yang tidak sanggup untuk menyandang beban ini diibaratkan sebagai orang yang memikul bebannya, tapi bukan malah diselesaikan amanah tadi, malah ditambah lagi. Kang Supki tahun depan siap jadi ketua pondok lagi? Pengasuh. Kita kembali ke pembahasan Al-Quran tadi. Kemudian di situ diselipkan kata kalimat yang berbunyi subhanalladzi asra bi 'abdihi, hamba. Kenapa Allah tidak, kalau artinya begini, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kenapa Allah tidak menyebut dengan Muhammad saja? Kan apa susahnya? Misalkan subhanalladzi asra bi Muhammadin, apa susahnya? Kenapa harus dengan hamba? Oh, ini tentu punya tujuan, tentu punya hikmah. Pembahasan kita malam ini agak sulit ya bagi santai. 10 menit saya itu beda. Di situ kenapa disebutkan sebagai hamba? Yang pertama karena memang Nabi itu berjalan bukan sekedar ruhnya tapi juga jasadnya. Itu yang pertama. Yang kedua karena memang Nabi sudah diakui sebagai hamba oleh Allah. Diakui sebagai hamba oleh Allah. Kalau gitu apa bedanya kita sama Nabi? Sama-sama hamba. Apa bedanya kata Kang siapa ya? Kata Kang Arifin, apa bedanya saya sama Nabi? Sama-sama hamba Allah. Kata siapa kan? Kata saya, kata Arifin. Itu kata kamu. Kalau kata kamu berarti pengakuan, bukan diakui. Kalau Nabi itu diakui, bi abdihi, hambaku, kata Allah. Aku memperjalankan hambaku. Masalahnya kita ini ngaku-ngaku sebagai hamba Allah, tapi benarkah kita sudah menghamba kepada Allah? Jangan jawab di sini, jawablah pada relung hati kalian yang paling dalam sendiri masing-masing. Kemudian subhanalladzi asra bi 'abdihi laila, malam hari. Ini menunjukkan apa? Kenapa tidak siang? Sebab manusia ini suka bertanya, suka mencari-cari yang sudah diatur oleh Allah. Kadang si siapa ini namanya? Aska nanya sama saya, iya tuh ngapa hitam? Itu bukan nanya. Iya tuh ngapa gini? Manusia ini suka nanya. Bahkan firman Allah juga dikritik. Kenapa perjalanan Isra Mi'raj itu harus malam hari? Kenapa tidak siang hari? Lah, ini mestinya kita berpikir lagi. Malam hari itu singkat. Kalau siang itu bisa saja kan, secara logika. Siang kan waktunya panjang. Kalau malam itu sebentar. Ini menunjukkan bahwasanya kekuasaan Allah itu sangat besar. Singkat sampai ke langit ke-7, turun lagi cuman sepertiga malam. Singkat, cuman berapa jam aja. Kemudian setelah Lailam minal Masjidil Haram, dimulai dari Masjidil Haram. Jadi Nabi itu lagi, kalau tidak salah itu, tapi kalau dalam tafsir Sawi itu bunyinya Nabi lagi baring di Ummu Hani namanya, Ummu Hani. Di rumah Ummu Hani
Kan Masjidil Haram itu sebenarnya apa, dempet-dempetannya itu rumah Nabi, rumah istrinya kan. Kemudian Jibril datang seperti cahaya yang menembus ke atap rumahnya Ummu Hani. Kemudian Nabi kaget. Wow. Tidak begitu kagetnya Nabi, tidak, itu kagetnya kita misal saja. Kemudian Jibril berkata, "Ya Nabi, engkau malam ini akan di-Isra Mi'rajkan oleh Allah." Pada saat itu juga dada Nabi dibelah, kemudian diisi oleh hikmah dan keagungan. Kemudian Nabi berangkat ke Masjidil Aqsa menunggangi yang namanya buruk. Buruk suatu hewan yang putih katanya. Kemudian kakinya ini sejajar dengan matanya. Dalam sawi insya Allah begitu. Maksud sejajar itu sejauh matanya memandang, disitulah kakinya terletak. Kalau kita kan mandang dari sini ke situ, kaki kita masih di sini. Tapi kalau buruk matanya di sana, kakinya di sini. Tapi bagi buruk kakinya sudah di sana. Itu makanya tidak mustahil buruk itu dikatakan bahkan lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Minnya bermakna ibtida'ul ghayah, mulai dari Masjidil Haram sampainya ilanya intihaul ghayah ke Masjidil Aqsa yang terletak sekarang di Palestina. Sok Arab-Araban pula Palestina. Palestina itu ditempuh hanya jarak sebentar saja. Bahkan kalau jarak di Google Map itu kurang lebih 777 berapa gitu mil. Mil itu hitungan apa? Saya kurang paham mil itu. Di atas kilo mungkin ya. Iya, di atas kilo ya. Nah, begitu perjalanan onta saja hampir menghabiskan berapa bulan katanya? 1 bulan atau 2 bulan. Pokoknya jauh. Nah, ditempuh hanya dalam waktu sebentar. Pada malam hari aja langsung ke langit. Kita kembali ke pembahasan Al-Quran tadi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kenapa dinamakan dengan Masjidil Aqsa? Karena memang Masjidil Aqsa itu masjid yang jauh dari Ka'bah. Kenapa Nabi harus ke Masjidil Aqsa, tidak ke masjid yang lebih jauh lagi? Tidak. Karena memang Masjidil Aqsa itu masjid yang kedua dibangun oleh Nabi Adam setelah membangun Ka'bah. Ini kita pentingnya paham sejarah. Kalau pulang nanti bisa cerita-cerita ataupun bisa ceramah. Nah. Ini tidak pulang main game, ngopi. Nah, itu saya berarti. Dinamakan Masjidil Aqsa karena memang masjid yang paling jauh. Kemudian juga kenapa Nabi harus ke situ? Apa saya katakan tadi? Karena memang masjid tersebut masjid kedua yang dibangun oleh Nabi Adam setelah membangun Ka'bah. Ini sejarah saja. Ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Baru 10 menit saya ya. Sudah mau habis sudah saya nih. Kaki rinyut-rinyut. Aduh. Kemudian setelah Nabi ke Masjidil Aqsa, Nabi dinaikkan ke langit yang pertama, kedua, ketiga sampai dengan ketujuh yang saya sebutkan tadi pada cerita Nabi bertemu orang-orang tadi yang mencakar wajahnya, kemudian apa tadi? Menggendong beban, kemudian dia tambah lagi. Sampailah Nabi ke Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Sidratul Muntaha perjalanan akhir, ataupun juga ada yang mengatakan sebuah pohon kehidupan. Jadi di situ Nabi mendengar goresan-goresan pena takdir yang kita alami sekarang ini, karena itu memang algoritma dari Tuhan yang telah menyatu pada DNA kita masing-masing. Asik. DNA itu. Kemudian setelah ke Sidratul Muntaha, Nabi kemudian sampai ke Arash. Disitulah Nabi menerima kewajiban sholat. Kewajiban sholat seperti yang diterangkan oleh penceramah pertama tadi tentang sholat. Nah, disitulah awal mulanya kita menerima sholat. Tanggal 27 Rajab. Iya, 27 Rajab. Pertama 50, kemudian dikorting karena saya yakin di sini mungkin sudah paham semua lah ceritanya. Akhirnya menjadi 5. Turun Nabi
Selesai perjalanan Nabi, kita kembali ke awal tadi, kenapa memang di situ Nabi harus Isra Mi'raj, karena memang tahun tersebut disebut dengan tahun kelabu atau tahun kesedihan, karena memang Nabi pada saat itu sebelum Isra wal Mi'raj, Nabi ditinggalkan oleh paman tercintanya Abu Thalib. Kemudian setelah itu ditinggalkan lagi oleh istri tercintanya Siti Khadijah. Kemudian belum lagi kafir-kafir Quraisy yang semakin membangkang memusuhi Nabi. Nabi dilempar tai, Nabi diludahi. Nah itu, jadi Allah itu tidak akan membiarkan hamba-hambanya kesusahan, tersiksa, itu tidak. Misalkan kita di pondok ini merasa kesusahan, hutang banyak, salah satunya, duit habis, SPP belum bayar, kiriman masih lama, berhutang pun susah. Nah itu jangan sedih, botol plastik banyak di belakang. Santai aja. Begitulah sejarah daripada kisah Isra Mi'raj Nabi, walaupun tidak saya gambarkan secara realistis karena saya tampung untuk ceramah di kampung nanti. Lihat aja nanti, asli. Nanti saingan saya Kang Rosin. Apalagi ya? Mungkin cukup sekian lah ya yang saya sampaikan. Adapun kesimpulannya, yang pertama, ambil hikmah di balik kejadian-kejadian yang telah lewat. Jangan cuma Isra Mi'raj aja. Hikmah itu banyak, di kejadian lampau kita juga banyak. Misalkan tahun ini kita kurang belajar, ya tahun depan dijadikan pelajaran. Tahun ini kita tidak selesai yang namanya hafalan, ya tahun depan usahakan jangan sampai tidak selesai lagi. Jadikan terus sebagai pelajaran hingga akhirnya continue terus menerus, sehingga kita juga menjadi santri yang memang benar-benar santri. Karena kebanyakan sekarang banyak yang namanya santri tapi sudah melupakan esensi daripada santri. Yang namanya santri tersebut itu banyak yang lupa. Namanya aja ya santri tapi kelakuannya, statusnya rohani, kelakuannya roh halus. Ihdinas siratal mustaqim. Ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Kalau ada hutang ditagih. Tapi saya ingat sendiri kok, walaupun berapa saya ingat. Kemudian juga kalau ada tergosok, terpakai sengaja ataupun tidak, tapi kebanyakan saya sengaja, mohon diikhlaskan. Begitu juga kalian juga yang sengaja menggosok punya saya, seperti di dapur. Minyak makan saya penuh kemudian tinggal separuh, saya ikhlaskan. Karena sama-sama aja kita timbal balik aja lah. Kita yang masak ikhlas-ikhlasan aja ya. Tapi tidaklah untuk yang berhagar, tidaklah beras, tidak. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau yang telah sempat menyampaikan hikmah. Semoga kita mendapatkan pelajaran dari apa yang beliau sampaikan. Melanjut kepada acara yang selanjutnya, Bilal dan Khotib, yang mana Bilal itu sendiri akan dibacakan oleh Kang Fatih, serta Khotib yang akan dibacakan oleh Kang Acok Jambang. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Parah kau ya. Nah. Langsung ya nih. Halo. Keceli iki lho keceli. Ya. Maju mana? Sarung lu loro tuh lu. Udah, jadi maju nih.
Ayo. Ayo. Senyum dulu, Cak. Assalamualaikum. Wow. Masyarul muslimin warahmatullahi mu'minin rahimakumullah khairan an rabbihullah anauqa qala rasulillah sallallahu alaihi wasallam iza qultan jumati ansib wal imam yaktubu wa qul anjitu wasma'u rahikallah anjitu wasma'u wati rahikallah anjitu wasma'u rahikallah la ilakum turhamun. Madep kene madep marep. Kene lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma al-islam qul islam minal muslimin wal muslimat wal mu'mini wal mu'minat wassalamu alamud didin inta bil khair ya nur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqal insana min ma'in mahinin summa halal sama summa ja'alahu nataq watunu fil qur'anil makinin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul ladzi fadala ala syairil hayawani ni'matin aqlil wa bayani wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh mabduhu illa ilal insi wa ja'alni al-hadi ila tariqil khairil wal ihsani Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi allazina amilu bisunnati wa tamassaku bil qur'ani fafazu bi ridwani wal uqrani amma ba faya ayyuhal mu'minu usikum wa iya bitaqwallahi wa ta'alihi la'allakum tuflihun. Sidang Jumat yang berbahagia, tiada syak lagi bahwa kejadian manusia itu bukanlah daripada pertama intan dan berlian. Bahkan manusia itu telah dijadikan Tuhan daripada setetes air. Maka dari percampuran air tersebut dijadikanlah pula segumpal darah beku, kemudian dijadikan segumpal daging, kemudian dijadikan tulang. Maka barulah diliputi dengan kulit yang berbentuk berupa seorang manusia. Ada mempunyai anggota-anggota yang cukup sempurna.
Selama ini dalam perut ibu, Tuhan telah memerintahkan kepada seorang malaikat untuk menentukan kadar rezekinya, umur, serta amal perbuatannya dan juga keadaan hisabnya, bahagia ataupun celaka. Apabila cukup masanya, maka lahirlah suatu tubuh yang berbentuk manusia itu dalam dunia ini, dengan membawa sebiji kepala, sebuah mulut, sebatang hidung, dan sepasang mata, telinga, dan sepasang kaki. Maka dengan anggota-anggota tersebut lah manusia itu dapat bergerak, yang mana hidupnya di masa itu tak ubah seperti batu. Boleh diangkat, diletakkan ibunya, dan tidak beberapa lama mulailah ia berjalan dengan perutnya seperti keadaan ular. Kemudian bergerak ke sana ke sini dengan menyerupai binatang yang berkaki 4. Tidak lama kemudian berangsur-angsur subur tubuh badannya, pandai berlari, bisa berkata-kata, dan seterusnya hingga menjadi besar. Apabila perasaannya sudah lengkap dan segala sifat-sifat manusianya sudah sempurna baginya, pada masa itu datanglah ihsan dan rahim Tuhan hambanya supaya hidupnya dipandang tinggi dan mulia dan dapat menjalankan tugas-tugas dengan menggunakan pedoman timbangan sebaik-baiknya. Tidaklah kejadian seperti makhluk-makhluk yang lain. Saudara-saudara kaum muslimin, oleh karena yang demikian, maka Tuhan telah mengaruniakan dan memberikan kepada manusia sebiji mutiara yang paling berharga, yaitu akal pertama yang paling cemerlang. Ini telah demikian oleh tiap-tiap manusia, buat memikirkan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan dengan akal inilah manusia dapat dibedakan dengan hewan. Seterusnya dengan akal yang pada manusia dapatlah ia mencapai beberapa kemajuan dan ilmu pengetahuan yang tinggi. Maka dengan sebab ada akal, itulah Tuhan mendatangkan taklif ataupun beban dan meletakkan tanggung jawab kepadanya supaya hidupnya berpedoman agama. Karena orang yang tidak berpedoman agama, maka hidupnya akan terombang-ambing, tidak tentu arah kemana arah yang harus ia tuju. Dan tidak ada satu agama yang paling terpuji di dalam dunia ini melainkan agama Islam, yang ada mempunyai undang-undang yang lengkap maupun di dalam soal amal ibadah, perihal kemasyarakatan, perekonomian, pergaulan, dan pandangan politik, nikah, dan sebagainya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum
innahu huwal ghafurur rahim. Wastaghfirullahal azim lil walakum walisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ayo, mati ngomong teh. Allahumma sholli ala sayyidina Maulana Muhammad. Alhamdulillah kama yajibu alaina min hamdihi wa ta'zimihi wa tazkuruhu subhanahu wa ta'ala ala ihsanih wa in'amihi wa takrimihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu izaman liqadrihi wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyina Muhammadan abduhu atikum biwahyi. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa min ittaba'a mislatahu qawimah amma fa ya ayyuhan nasu taqullaha ta'ala ati'uhu wa inna ta'atahu fa inna ta'atahu aqwa wa aqwa. Wa tawazadu fa inna khairun zadir taqwa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal ahya minhum wa amwati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wal ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya azikum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahal azima yadhkurukum wazkuruhu ala ni'amihi yazkum ladikum. Allahu akbar. Terima kasih atas perkenannya. Meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Rizky Musliana. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jamil alam wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi nabiyil alam alikam rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadir muhtaram muassis ma'hadul hikmah wa ra'isun wa mudabbirun ma'hadul hikmah. Langsung saja to the point. Insyaallah malam Kamis Basu ya, Basu yang tertunda. Udah berapa minggu? 2. Perlu nggak kira-kira 1 hari lagi untuk mencari jawaban? Perlu 1 atau 2 hari? Hah? Cari jawaban 1 hari ya. Malam Rabu, malam Selasa itu tetap musyawarah biasa. Untuk untuk melatih malam Rabu. Malam Kamis nanti baru kita bahas masail. Nah itu. Untuk pentase saya harap datang untuk perumus pentase kan Pak Yai. Perumus saya mohon datang ya, Ustadz Haitami, Ustadz Sadam, Ustadz Subki Nasyadi, Ustadz Haidir Ali datang ya, tenang, kopi ada, gitu, itu untuk Basu. Mohon maaf Basu ya tertunda karena ada kendala. Selanjutnya to the point lagi, langsung saja masalah ya keamanan. Masalah keamanan yang pertama. Enggak pertama sih. Yang pertama dan terakhir gitu. Yang pertama dan terakhir. Ini akan bercabang-cabang. Semua berawal dari izin, ya. Semua berawal dari izin. Dalam pondok yang namanya organisasi itu jelas ada keamanan. Tanpa keamanan ya bobrok. Negara tanpa keamanan, tanpa TNI, tanpa polisi, ya hukum rimba. Ya hukum rimba. Ya begitulah. Maka dari itu keamanan yang mengatur kalian dipondokkan itu bukan untuk jahat, kalian dipondokkan itu bukan untuk bukan untuk rusak. Namanya pondok adalah bengkel, ya kan, bengkel. Kita semua mempunyai masa lalu, ya kan, masa lalu kita semua berbeda. Ada yang masa lalunya alim terus ke pondok tambah alim, ada yang masa lalunya ya gitu rusak terus ke pondok di bengkel akhirnya menjadi baik. Itu pondok. Kita semua menginginkan yang namanya kebaikan, enggak? Ada enggak? Ya ada sebagian preman bangga, ya kan, ada sebagian itu memang watak saya gini-gini ya preman. Ya bagi sekalian, bagi saya jijik kan, jijik sok gitu kan, jijik gitu. Itu jadi untuk izin ya please lah, izin gitu, izin untuk keluar, karena sesuai dengan yang dikatakan Kang Habib tadi kan, dalam setiap cerita pasti ada hikmah, ya kan, wafil kisah si ibroh, kan? Di dalam cerita itu pasti ada sebuah hikmah. Kita dapat melihat hikmah ketika tidak keluar izin itu pasti akan getah. Ada yang mungkin keluar tanpa izin, akhirnya ya korengan kaki, muka korengan ada gitu. Itu semuanya getahnya. Enggak mungkin kalian beranggapan saya akan hati-hati. Enggak. Kalian dalam keadaan tidak sadar kalian melanggar kewajiban pondok, kalian durhaka kepada guru kalian, gitu. Durhaka kepada Pak Yai, durhaka kepada pembimbing wali kelas. Nah itu kan. Sedangkan Allah kita pernah mendengar ridallah fi ridal walidain, wasutillah fi sutil walidain, ya kan. Al-ab salasah, ya kan. Orang tua itu ada 3. Salah satunya man ta'allam, maka orang yang mengajari engkau. Orang yang mengajari engkau itu adalah orang tuamu. Ketika orang tuamu kau durhakai, maka siap-siap murka Allah terhadapmu, siap-siap. Nah, maka jangan salahkan kalian kecelakaan, kalian
ya di jalan mungkin dipalak orang, dibegal, jangan salahkan. Jangan salahkan siapa? Salahkan dirimu sendiri, ya kan? Ya Junaid ya. Ya. Ketika kalian keluar tanpa izin, itu bukan tanggungan saya. Karena ketika saya mengizinkan otomatis saya ridho. Ridho syekh, ridho bima yatawalladu minhu. Ketika kita ridho terhadap sesuatu, saya mengizinkan Junaid keluar, monggo. Dan ketika Junaid terjadi apa-apa, saya yang bertanggung jawab, iya kan? Tapi ketika tidak izin, otomatis saya lepas tanggung jawab. Kalian mau tabrak itu bodoh amat, ya bodoh amat. Saya tidak bertanggung jawab, saya tidak akan mengurus kecuali diminta, gitu. Kalian bisa lihat orang-orang rata-rata itu yang keluar tanpa izin, dia kena getahnya, ya kan? Saya lupa, pondok ini sebenarnya berkeramat, ya dari dulu. Setiap melakukan pelanggaran, ada aja kena, ada aja, nah gitu, ada aja. Dari dulu memang gitu, ya. Jadi ya izinlah. Ya saya nggak mau marah-marah. Sebenarnya kalau kalian melunjak, saya bisa aja tegas. Ya saya bisa aja tegas. Cuma pertanyaan saya, lo mampu nggak? Iya, lo mampu nggak? Iya serius. Saya kalau kalian melunjak dan akhirnya saya juga nggak sabar lagi, ya gimana ya? Saya orangnya nekat gitu, nekat. Ketika saya emosi, ngelunjak, meledak, saya akan lepas kendali. Nggak percaya? Saya bukan pendongeng handal, nggak. Di Aska pernah kan warnet saya bombardir, kan? Sampai earphone-nya itu ke lantai semua. Serius, itu warnet. Ya mohon maaf Kang Aska, mengulik masa lalu, nggak apa. Ini sebagai pelajaran aja. Nggak, saya sudah berdamai gitu kan. Bahkan kalau saya lebih, ya kalian tahu sendiri, saya sukunya Bugis bro. Kan? Bugis, mainan saya ya Bugis. Ya kalian kalau nggak percaya ya gimana ya? Mohon maaf. Kalian tanya kepada Ketua Muhadaroh Kang Rashid. Mohon maaf Kang Rashid. Dulu saya pernah. Kang Rashid ini juga masa lalunya kelam. Iya, saya bukan membuka aib, tapi memang gitu. Masa lalu ya adalah pelajaran kan. Karena kami sama-sama lukis, akhirnya saya persilakan ini pisau. Saya satu. Di mereka ya bertiga. Lupa. Oke, lupa. Itu karena saya lepas kendali. Mohon maaf Kang Rashid. Ya, mohon maaf Kang Rashid. Itu lepas kendali serius. Saya nggak tahu itu lepas kendali. Ya untung ketika itu Kang Rashid bersikap dewasa. Itu Kang Rashid kemarin bersikap dewasa. Kalau enggak ya mungkin antara salah satu dari kami mati atau masuk penjara. Itu untung Kang Rashid kemarin bersikap dewasa. Ini adalah rahasia yang kami simpan di antara persahabatan kami. Persahabatan kami ini yang kami simpan rahasianya. Kalian nggak akan tahu. Yang tahu mungkin kemarin Kang Sadam. Kang Sadam saya siap di depan, ya kan? Saya tahu ketika keluar, oh Kang Sadam, itu nggak, itu hanya masa lalu. Untung sekarang saya sabar, nah gitu, sabar. Karena saya menjadi wali kelas bocil-bocil, nah ya kan, bocil-bocil, sabar. Karena tadi barusan saja saya diceramai Pak Yai, ya sabar. Karena kita bukan yang merubah, kita hanya wasilah. Kalian berubah itu namanya takdir mu'allaq tuh, takdir yang tergantung. Kalau kalian melakukan ini, kalian bisa berubah. Kalau tidak, ya udah, ya kan. Kami hanya menjalani syariat itu. Ya izin, please lah izin. Jangan hanya karena kewenangan mungkin. Ya mohon maaf, dalam misalnya, dalam kan itu agak bebas kan. Dalam agak bebas, ya dalam agak bebas. Keluarnya monggo. Cuman jangan ngelunjak gitu. Sebenarnya kalau khodim, namanya khodim itu sebenarnya loh. Di mana-mana yang namanya khodim itu lebih taat daripada santri biasa. Dimanapun, sampai lihat aja. Sebenarnya sejatinya, ya kalau kata Kang Habib itu santri yang mempunyai esensi santri. Nah itu sebenarnya. Tapi ya kalau ada rekaman ya diputar kembali ya ceramah Kang Habib. Nah itulah namanya esensi santri. Nggak perlu bergaya, yang penting kalian mempunyai sifat baik. Ketika Anda sopan, orang akan segan, ya kan?
Saya ketika di Kang Samsul minta izin ke saya, monggo, ya kan, monggo. Saya nggak akan bertanya banyak-banyak karena Kang Samsul sopan. Tapi kalau sampean pecicilan, saya akan banyak bertanya. Di Jabar di, itu kan. Pondok ini enak bro, pondok ini kecil. Makanya saya ketika ke masjid itu bukan panas karena di masjid, panas karena ikin di wonge. Pondok kita kecil, sangat mudah untuk mengetahui siapa yang keluar. Sangat mudah. Kecuali di Absa. Itu susah, bro, serius. Dan di sini enak. Makanya saya kalau ke masjid itu gimana gitu. Semalam saya ulasan, baru berapa menit saya sudah melihat ini kemana orangnya. Sekali saya cari keliling, ada. Mohon maaf, kita nggak perlu singgung-singgungan. Ya Kang Rofiin, saya ke situ. Sekali ada Kang Rofiin, dengan santainya Kang Rofiin ketika ulasan ada di situ dengan santainya. Padahal kalau kelas bayi, iya. Sedangkan ini adalah realita yang sangat kejam, ya realita yang sangat kejam. Orang yang sedekat saya, Maknun, sekelas, seangkatan, itu kadang izin ke saya, serius. Kang Tami, ketua peribadatan, kadang izin ke saya. Ini aku nggak bohong, Bu. Ini adalah realita yang sangat kejam. Kang Muslim, setingkat Kang Muslim itu ketika keluar izin. Iya serius. Ya dan saya yang nggak mungkin izin nih karena gimana rasanya? Ya izin dengan Pak Yai. Saya keluar izin dengan Pak Yai. Nah itu, saya keluar dengan izin dengan Pak Yai. Bukan berarti saya keluar sekehendak mungkin. Enggak. Saya keluar izin dengan Pak Yai. Dalam artian saya berhak untuk menghukum kalian karena nggak izin, karena saya keluar itu izin, ya izin. Ya gimana ya? Ya saya nggak mau lah. Kalau kalian merasa akil, balik akil, ya monggo lah. Dipikirkan, ya. Masa lalu juga dah masa lalu. Saya juga mempunyai masa lalu. Anda juga mempunyai masa lalu. Tapi masa depan milik kita, ya kan? Masa lalu kita berbeda, tapi masa depan kita juga berbeda, tergantung sampean. Ya itu. Ya mungkin itu lah intinya. Ya, jangan sampai ada terulang lagi gitu. Kan baru-baru ini kita mendapat kabar yang enak gitu kan. Nggak enak. Ya untung hanya luka luar ya kan. Untung nggak sampai luka dalam ya kan. Nggak operasi lagi ya kan. Kesian bro, kesian ya Pak Yai. Kalau sampean dengar curhatan Pak Yai, kesian. Serius ya. Itulah. Jadi kalian ya berubah. Karena yang merubah bukan kami. Yang berubah itu diri kalian sendiri. Ya gitu. Mungkin setelah ini ada sambutan yang lebih tajam mungkin kan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Intinya Kamis ini saya harapkan kepada perumus untuk hadir dalam acara Basul Masail kita. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami ucapkan terima kasih. Melanjut kepada sambutan yang selanjutnya. Sambutan yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Subki Masyhadi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallallahu Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sareng-sareng kita muliakeun Rama Yai Sholihuddin Sofwan. Mugi-mugi panjenenganipun sekeluarga tansah pinaringan sehat selalu, panjang umur, lan paringi putra lan putri ingkang saleh lan salehah. Yang tidak lupa pula yang saya hormati para pengurus yang sudah hadir dan teman-teman santri sekaliannya.
Langsung saja, saya tidak akan memperpanjang mukadimah. Ya. Di sini saya ingin menyampaikan yang jelas berkenaan tentang tentang peraturan pondok dan juga tata tertib, kewajiban dan seterusnya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah tentang keperibadatan. Nah, ingin saya sampaikan tentang keperibadatan. Sebelumnya kan disampaikan oleh ketuanya langsung, yaitu Ustadz Haitami. Nah, di sini saya mengambil alih sambutan. Ya, sebenarnya sebelumnya kalau dulu tahun kemarin ketika sambutan itu saya mencakup semuanya, pokoknya mulai dari berdatang semua lah pokoknya. Tapi untuk tahun ini alhamdulillah ya dari ketua masing-masing sudah aktif. Ya, tahun dulu ya aktif. Ya, lain tahun ini lebih aktif lagi. Ya, lebih aktif lagi. Yang pertama tentang kepribadian. Kepribadian itu apa? Nah, kepribadian itu nanti mencakup habsi, welasan, tawajuhan, ya, tahajud, ya, jamaah. Nah, itu mencakup ngaji subuh ya juga. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah tentang jamaah terlebih dahulu. Ya, tentang jamaah. Ini tentang jamaah, terutama jamaah subuh. Ya, terutama jamaah subuh. Ya. Diusahakan ketika Pak Yai ngontrol, ya, ketika Pak Yai ngontrol itu diusahakan sudah bangun. Ya, diusahakan sudah bangun. Ya. Yang kedua setidaknya ketika Pak Yai ngontrol, ya, selesai ngontrol bangun terus jamaah, jadi usahakan, ya diusahakan. Dulu ini ada cerita sedikit apa hari ini kita agak panjang, ya. Ada cerita, kan yang penting kata Kang Habib tadi cerita itu ada hikmahnya, nah, ada hikmahnya. Dulu kamar saya itu sekamar sama Kang Habib, ya, sekamar sama Kang Habib. Jadi di kamar itu, ini bukan cerita anak sombong dah, ya anak bangga dah. Dulu ketika subuh itu dengar suara Pak Yai subuh. Kami sekamaran tuh bangun. Tanyalah Kang Habib. Ya Kang Habib, ya, bangun subuh itu sudah bangun. Ya. Sudah bangun. Terus kalau belum bangun, sekarang ada yang satu aja bangun di kamar itu ya. Bangun subuh, satu bangun. Yang satunya itu saling membangunkan satu sama lain. Jadi ketika Pak I datang itu sudah bangun, nggak ada sampai disemprot-semprot. Pak I dulu nggak ada datang nyemprot-nyemprot, itu nggak ada. Terus kenapa alasannya kok sebelum Pak Yai datang kok kami bangun atau dengar suara Pak Yai bangun? Itu karena isin malu ya, Jawa niki isin malu ya. Padahal Pak Yai ngontrol nggak disiram kok masih duduk santai, itu sudah malu. Kami dulu sudah malu ya, sudah malu. Ketika Pak Yai ngontrol kok masih duduk santai, itu sudah malu ya. Atau apalagi kalau setiap hari dibangunkan, padahal cuma ayo subuh tangi langsung bangun, langsung berdiri, bukan bangun tangi diperciki santai, buka mata kayak tak ada beban, kayak tak ada salah, kayak tak ada malu, nah gitu, kayak tak ada malu ya. Dan bahkan kalau sekarang yang mungkin sudah disiram berkali-kali tetap nggak bangun. Nah dari situ ada cerita hikmahnya adalah perlunya kesadaran ya, dan perlunya rasa malu ya, kita ya, kepada Pak Yai. Dan juga ada cerita lagi kemarin, mungkin ini ketepatan saja ya, ketepatan. Kemarin kan saya ngajar ngaji subuh di sini. Nah di situ ada bocil, belum namanya, nggak sebut namanya, nggak hadir. Aku kontrol ke kamar, ke kamar. Oh sekalinya tidur di kamar
itulah kemarin kono kae lho kemarin memburi kae ya kemarin ya kono kae mburi kemarin ya tak kontrol saya santai masih ya enggak kayak biasa nih langsung gede-gedor Kak nah, santai ya. Santai tak bangunkan ayo bangun subuh santai aku bangunkan bangun ada yang udah bangun ada yang duduk ada sengaja kayak baring kayak ada diabaikan kayak aku nih tidak dianggap di situ santai sabar masih terus aku bangunkan Eris ayo lungguh Eris tangi oh gitu ada raya tangi duduk gak mau dia berdiri terus dia bilang gini masa aku kan kayak lo sing gede-gede kayak lo orang ditanya nih apa sing gede-gede kalau cek lungguh ditok nih aku terus sing dianu nah, kata udah tuh kan kata bocil tuh seperti itu ya. Nah dari situ sebenarnya saya pengen marah pengen marah ya saya sebenarnya pengen marah cuma tak tahan masih sekali lagi ayo tangi ya tangi oke untung saja pada berdiri pada bangun kan akhirnya Eris beda tuh nah ya jadi ikut bangun ya wes ya sudah tahu namanya jadi udah tuh ikut bangun wes nah dari situ ada hikmahnya juga ya yang pertama hikmahnya perlunya mengontrol emosi saya bisa saja kalau seketika itu saya marah ya pada sebelumnya juga saya pernah marah cuman pada itu tuh coba itu masih santai ya. Perlunya kadang mengontrol emosi ya. Dan yang kedua hikmahnya memang nggak bisa diperlakukan orang yang tua yang sudah besar diperlukan seorang kecil memang nggak bisa artinya dipukul rata itu nggak bisa memang kadernya itu sudah masing-masing oh yang besar awalnya ya dengan santai pelan-pelan bocil gitu juga kalau nggak mau bocil bisa diberikan langsung nah, apa yang besar mau dihitungkan kata dikontrol tentu saja tidak yang seterusnya hikmahnya dari cerita itu juga ini setelah itu saya merenung tentang kejadian itu ternyata kalau ternyata lali ya kalau ya yang jelas hikmahnya itu perlunya sabar oke aku sabar yang kedua yang ketiga memang perlu untuk menghargai orang lain ya. Ya. Dan yang kedua itu memang yang ngontrol bukan Pak I saya yang ngontrol saya ya. Setidaknya ya kami sebagai pengurus yang ngontrol yang punya kewajiban itu memang ditugaskan dan hukum kami itu adalah pengganti itu hukumnya sama dengan yang diganti ya. Pada saat itu ya mungkin bukan lain antara kami ya tidaknya perlunya untuk menghargai terus nah itu ya jangan sampai ya pesan saya yang terakhir ya jangan sampai ketika para pengurus itu ngontrol yang awalnya memang karena Allah memang ngontrol awalnya karena Allah artinya gini memang melaksanakan tugas ya bukan karena ingin dipuji bukan apa memang melaksanakan tugas yang awalnya karena Allah jangan sampai membuat emosi ketika dikontrol oke lah pergi oke lah langsung tidaknya dikontrol itu pergi jangan sampai bertele-tele
jangan sampai bertele-tele, dikontrol gayanya berdiri, akhirnya sekalinya ditunggu di masjid, oh ternyata tidak ada. Nah itu bikin orang emosi ya, bikin orang emosi ya. Untung aja masih ditahan-tahan ya, belum kena bekas kalau orang Banjar tuh ya, untung aja ya. Nah itu tidak terlaku untuk masalah ibadah aja, teruntuk nanti keamanan ketika dikontrol, terus kebersihan ya. Perlulah kalian untuk menghargai pengurusnya ya, yang kontrol-kontrol, piket mingguan, piket harian ya, jangan sekendak dewe ya, jangan sekarang dewe ya, jangan sekarang dewe nanti gitu pula ya, yang awalnya kontrol karena Allah akhirnya bukan karena Allah lagi, emosi kalian yang karena dampak. Yang selanjutnya masih berhubungan dengan peribadatan ya, masalah tawajuhan atau selosoan ya, itu untuk duduk tolong bikin lingkaran ya, kalau depannya kosong diisi, atau yang terlambat jangan langsung duduk di paling belakang, maju bagian depan, keliling ya, keliling. Itu dulu Pak Ibu pernah nyampaikan, itu namanya halakoh ya, namanya halakoh, lingkaran, hubungan kita sama guru, tawajuhan, hubungan kita sama guru. Pak Yai dulu ketika di Jawa Tengah diajarkan sama Syekh Nurhalis ya gitu juga, bikin lingkaran itu menandakan ada hubungan kita sama guru, nyambung antara lingkaran satu dengan nomor 2, nomor 3. Jadi kalau ada depan kosong tolong maju, jangan numpuk di belakang, akhirnya di situ bolong, kanan kiri bolong. Nah itu yang kedua untuk peribadatan. Yang ketiga habsi ya, tolong untuk habsi teman-teman sekalian ketika dikontrol tolong pergi ya, tolong pergi, jangan bertele-tele ya, jangan bertele-tele lagi. Ketika disuruh pergi ya, jangan dikontrol pura-pura masang sarung berdiri. Ketika sudah mengurus sampai masjid, tak sampai masjid ya, untuk habsi. Kemudian jangan pulang dulu sebelum doa, itu untuk habsi. Dan juga untuk habsi ya, mulai Jumat ini ya, itu sementara ini belum, kemarin sempat kita urutan habsi itu sempat kacau. Jadi untuk Jumat ini itu dimulai dari kamar depan, kamar bocil yang dipimpin oleh Kang Agim. Dan juga untuk habsi itu semuanya harus duduk di depan ya, ketika habsi semuanya harus duduk di depan di kamar, sesuai dengan kelompok kamarnya. Maksudnya itu untuk kamar depan. Jadi dipimpin Kang Agim, di situ ada Rizal, di situ ada Ilmi, semuanya, tidak ada yang duduk di belakang, pokoknya bagian depan. Nah, kalau bisa semuanya ikut baca. Kenapa? Karena ya nanti itu sebuah latihan kita. Mending kita nggak lancar di sini, mending kita bulat di sini baca, daripada nanti di kampung disuruh orang kita bulat kayak tidak pernah. Nah, lama-lama insya Allah lancar kita baca habsi. Ya, sama dulu ya juga ketika habsian sama Kang Habib ya, sama Kang Habib di masjid kami sekamaran ngumpul duet sama Kang Habib ya. Ya saya seniornya dulu vokal kan, cuma saya gagal, Habibnya berhasil. Nah, ngumpul. Kemudian kamar selanjutnya kamar ngapak ya, kamar ngapak ya, yang selanjutnya kamar ngapak ya, ya kamar ngapak. Kau lebih gak adil, nggak bisa, keadilan itu dipukul sama rata, nggak bisa, sesuai kadarnya masing-masing ya. Latihan masih proses latihan ya, saya sebenarnya memang proses, masih latihan, cuman wis tak lewati semua itu ya, wis tak lewati ya, gantian aku biyen yo habsian rek ya. Kemudian kamar ngapak aku tak tekok kamar ngapak ini ketuanya sopo. Kamar ngapak
Apa awakmu kamar ngendi? Apa aku tak teka apa kamarmu kamar ngendi? Ngapa? Ya. Wes saiki kamar ngapak sapa ae? Awakmu Malik sapa neh? Pani. Ya, wes piro? Wong 5. Ya, jadi untuk kamar ngapak setelah ini urutannya kamar ngapak. Untuk habsian kabeh maju ya, kabeh maju. Diusahakan bacalah walaupun bulat-bulat suara elek gak apa-apa. Ya, penting kita tampil dulu ya, latihan, belajar latihan dulu. Ya, dan seterusnya ya, mulai dari selanjutnya kamar-kamar rosid ya dikondisikan untuk ketua kamar. Kemarin itu kamar Habib. Sekarang kamar Tombak Ati, ketuanya siapa sekarang? Siha. Wakilnya? Ada. Yes. Siha yang kondisikan Siha dengan Kang Yusri ya. Ya, Kang Yusri sama Kang Yusri tolong dikondisikan ketika habsian semuanya pergi dan semuanya duduk di depan. Ya, dan semuanya duduk di depan. Kemudian kamar Mbah Fikri. Ini Mbah Fikri. Nah, kamar sampean itu ketuanya sama Mbah Aco. Yes, Aco. Jadi nanti untuk malam Jumat tolong dikondisikan ya sesuai jadwalnya. Dan untuk anggota kamar di situ saya lihat Goseri, Jabar, Udin sering di situ. Nah, di sini bertiga ini apa masih di kamar situ? Masih di kamar. Berarti orang tiga ini ikut di kamar belakang kalau habsian ya, ikut kamar Kang Aco ya. Jadi ketika habsian duduk semua di depan berkumpul, kalau bisa semuanya baca latihan, gak apa-apa bulat ya. Misalkan atau latihan dulu, kalau nggak ingin bulat mungkin ya sebelum tampil latihan dulu. Itu tentang keberibadatan. Terus yang ingin saya sampaikan adalah tentang SPP ya, tentang SPP sudah wayai bayar atau yang nunggak-nunggak mohon segera dilunasi ya. Ketika kalian belum bayar itu artinya kalian memakai duit koncone atau hutang duit temannya, memakai hak temannya. Kalau di dalam fikih itu kalau kita sudah jatuh tempo wayahnya bayar hutang ya, bayar hutang, kok kita ada duit kita nggak bayar hutang terus kita gunakan duit tersebut, itu kita wajib minta izin sama si orang yang ngutangi. Itu kalau sudah ilmu fikih ya, wajib ketika sudah jatuh tempo kita ada duit nggak bayar itu dosa. Pokoknya hukumnya wajib bayar hutang ketika sudah jatuh tempo. Kalau ada duit berarti kita harus izin sama yang lain, yang lain yang sudah bayar itu ya. Oh, aku pakai duit kau dulu, bayar listrik nih nanti 2 bulan lagi aku bayar, aku hutang. Tahu karena dia kalau dia ada duit ya, kalau belum mampu sampai dimampukan ya, sampai mampu. Maksudnya mampu ya ketika nanti kapan dia ada duit bayar ya. Kalau mau berbicara hukum fikihnya seperti itu, kita wajib minta izin. Yang selanjutnya itu tentang SPP ya, segera dilunasi. Yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah tentang kebersihan ya, untuk kebersihan. Mungkin nanti saya setelah ini atau besok saya akan rapat sama ketua kebersihan ya. Mungkin saya ada rencana mungkin kita rubah cara jadwal ya. Ini kan kalau harian tetap seperti ini insyaallah. Mungkin yang ada dirubah nanti mingguan. Jadi mingguan nanti, tapi saya tergantung ketua kebersihan setuju atau tidak, atau sebagai musyawarah nanti seperti apa. Tidak per kamar, melainkan namanya disusun ya seperti dulu. Namanya disusun, misalkan dia cap, tugasnya nanti kelompok 1 itu di sini misalnya menjadi kelompok 2 bagian jeding depan, kelompok 3 bagian belakang. Nah seperti itu. Jadi tidak per kamar, karena kayaknya kalau per kamar kayaknya agak susah. Jadi per orang. Nah nanti ya tugasnya tetap ketua kebersihan tetap mengontrol. Cuman juga saya ada masukan mungkin
Untuk bersihkan jeding depan ini mungkin sebenarnya cocoknya lebih malam. Kalau serempak pagi semuanya depan belakang pagi takutnya nggak keisi, akhirnya nanti Jumatan payah mandi ya. Susah mandi, jedingnya terkuras semua. Itu untuk kebersihan. Dan tolong bagi teman-teman ketika dikontrol juga kebersihan ya, tolong dihormati ketua kebersihannya. Tolong ya, tolong ya, bagi yang bertugas bertanggung jawab ya, bertugas bertanggung jawab ya, sadar dirilah ya, itulah bahasa kasarnya, sadar dirilah ya. Yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah tentang apa tadi? Saya tak buka. Untuk sepeda motor, nah, maksudnya saya ingat sepeda motor. Saya tegaskan sekali lagi ya, bagi yang sepeda pakai sepeda motor ya, bukannya yang punya motor itu pelit, enggak ya, enggak. Bagi yang minjam motor setidaknya adalah ngisi bensin. Nah, kalau udah ngisi bensin ngasih duit lah, bukan pelit ya, bukan pelit. Kalau nggak mampu ngasih 10.000, 5.000, misalkan nak ngasih duit, tak bisa ngisikan minyak bensin 1,5 liter, jadilah ya. Bukan berarti yang punya motor ini pelit, enggak ya. Itu mengajarkan bagaimana caranya berterima kasih ya. Wis motor gak tuku nyilih ya, misalnya kau tak gak tuku nyilih, jika duit ATM ya, jika duit ATM saldo ini 1 juta, sudah 500, 2 juta, balik nengok nak bawa motor, nengok motor, walah bensinnya kering. Nah, tak tahu terima kasih orang ini ya, bisa dipinjami motor gitu kan. Selain itu juga ketika kalian bawa motor orang tuh, bawa ke sana ke pasar, itu pasti bensinnya berkurang ya, pasti ada yang berkurang ya, bannya berkurang, olinya berkurang ya. Nah tuh tanggung jawab kalian tuh ya, tanggung jawab kalian harus mengganti ya, tanggung jawab kalian ya, harus mengganti ya. Itu masalah motor. Dan masalah motor yang kedua adalah motor Pak Yai ya, motor Pak Yai kan ada 3 ya, Mega Pro, Supra, terus Vario ya, 3 ya. Jadi kalau pakai motor Pak Yai itu kalau bukan kemaslahatan pondok, tentang kemaslahatan pondok ya, jangan dipakai, pakai aja motor yang ada ini ya. Jangan misalnya ke Ngoro tak ada motor, pakai motor Supra, jangan ya. Karena itu tuh hak kalian, izinnya itu sama Pak Yai ya. Izinnya itu sama Pak Yai, itu tuh motor Pak Yai ya, motor Pak Yai. Nah kalau masalah motor gak apa-apa, misalkan beli barang koperasi, apalagi tentang misalkan Sapras mau beli obeng atau apa, pakai motor baik nggak apa-apa, karena berhubungan dengan masalah pondok itu untuk motor. Dan yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan ini lonceng. Nah, lonceng belakang ya, lonceng belakang. Bagi kamar yang belakang, ya, kamar belakang, saya minta ketika musyawarah, ketika muhadharah, ketika sekolah, dan ketika ziarah, ngaji subuh atau ngontrol bangunkan subuh, tolong lonceng belakang dibunyikan ya, dibunyikan. Tolong, saya nggak nunjuk siapa ya. Mudahan ada orang yang ikhlas dengan membunyikan lonceng ini, tujuannya biar teman-teman yang lain itu bangun, ikhlas membangunkannya ya. Tuh, lonceng belakang tolong dibunyikan. Kalau depan insya Allah ya, mari subuh ada yang bangunkan gitu ya, pakai lonceng ya. Saya berterima kasih, kadang saya dengar lonceng saya bangun, saya berterima kasih sama yang bangunkan ya. Karena sekarang Pak Yai nggak pernah lagi ngontrol kamar saya ini ya, nggak pernah lagi ya. Kalau dulu ya sering ya. Karena dikontrol itu saya malu ya, malu kalau duluan Pak Yai terus kontrol kok saya belum bangun, itu malu rasanya. Karena sekarang nggak pernah lagi kontrol Pak Yai, jadinya agak
agak susah, kadang tidak bangun, ya tidak bangun bukan sengaja tak tidur lah. Kadang memang tidak terbangun, ya tidak dengar kadang suara Pak Yai. Itu. Selanjutnya SPP sudah. Karena kita berhubungan sebentar lagi akhir tahun, ya sebentar lagi akhir tahun, masih ada waktu, kita manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita semua santri yang husnul khotimah, amin. Gunakanlah waktu yang